Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang sore hingga malam hari pada Senin lalu mengakibatkan sejumlah kawasan di Jakarta dilanda banjir. Bahkan beberapa jalan utama juga tergenang air hingga mengakibatkan kemacetan parah. Roy Suryo akhirnya memenuhi undangan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Dalam panggilan keduanya ini, Roy Suryo dan tim pengacaranya menolak memberikan keterangan pada penyidik. Kabar gembira bagi penggemar grup musik My Chemical Romance. Grup band emo ikonik asal Amerika ini bakal menghibur penggemarnya di Indonesia dalam konser yang digelar pada 2026 yang akan datang. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding mendamprat salah seorang pimpinan perusahaan lantaran mempermainkan nasib ratusan pekerja migran. Menteri Karding bahkan mendapati perusahaan terkait tidak membayar hak ratusan pekerja migran yang nilainya mencapai 6 miliar rupiah. Hujan deras yang mengguyur kota Jakarta sepanjang sore hingga malam hari mengakibatkan genangan air di sejumlah jalan protokol di Jakarta. Tingginya genangan air di sejumlah ruas jalan utama di Jakarta membuat pengendara mengurangi kecepatan kendaraannya sehingga menimbulkan kemacetan. Salah satu lokasi genangan air yang cukup parah adalah Jalan Sarembal Raya, Jakarta Pusat. Genangan air di tempat ini nyaris menutupi seluruh ruas jalan dengan ketinggian mencapai 25 cm. Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin juga tak luput dari genangan, sehingga kemacetan panjang juga tak terhindarkan di tempat ini. Hujan deras dari sore hingga malam hari juga mengakibatkan sejumlah kawasan di Jakarta banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jakarta mencatat sebanyak 53 RT tergenang dan terlanda banjir akibat hujan yang tak kunjung reda dari sore hingga malam hari. Banjir yang melanda beberapa wilayah Jakarta sebenarnya sudah bisa diprediksi sejak pekan lalu. Bahkan BMKG sudah mengeluarkan peringatan dini bakal adanya banjir sejak 4-13 Juli 2025. Di kawasan Jakarta Utara yang menjadi langganan banjirop, peringatan dini bahkan sudah dikeluarkan pintu air Pasar Ikan dengan status siaga 2 pada Senin 7 Juli 2025 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Status itu bahkan ditingkatkan menjadi waspada pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, bahkan ditingkatkan lagi menjadi siaga 1 atau bahaya pada pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ropnya malam hari nih Bang ya? Malam hari. Kalau tahun kemarin sih siang. Siang ya? Iya. Tapi banyak juga nih rumah warga yang kerendam ya? Banyak Bang. Banyak. Kurang lebih ada berapa banyak Bang yang kerendam? Ada di sini Bang? 200-an lagi, 200-an rumah ada lah di daerah sini aja. 200 rumah nih kerendam ya Bang ya? Tapi bervariasi nih ketinggian airnya tuh Bang? Ya variasi. Sampai semana Bang tingginya ini? Kalau yang di depan sih bisa sepinggang Bang. Kalau di dalam? Kalau di sini sih masih mendingan karena sih udah tinggi. Sementara itu di Jakarta Selatan banjir mengakibatkan 6 RT terendam. Tinggi genangan air mencapai 30 hingga 80 cm terjadi di Kelurahan Bangka, Rawajati, dan Jati Padang. Penyebab utamanya adalah tingginya curah hujan serta luapan Kali Mampang dan Kali Ciliwung. Sementara itu di Jakarta Timur genangan banjir melanda 28 RT terutama di Kelurahan Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, dan Celilitan. Dengan ketinggian air di kawasan itu bervariasi mulai dari 50 hingga 160 cm. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya pada Senin 7 Juli 2025 guna menjalani pemeriksaan terkait tuduhan kasus dugaan ijazah palsu milik Jokowi. Usai memenuhi panggilan polisi, Roy Suryo yang didampingi pengacaranya Ahmad Kozinuddin menjelaskan kedatangannya ke Polda Metro Jaya dalam rangka memenuhi undangan klarifikasi tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Saat ditemui sejumlah wartawan yang telah menunggunya, pakar telematika itu mengungkapkan bahwa penyidik menyodorkan 95 pertanyaan seputar laporan yang dibuat Jokowi dan yang dilayangkan Pradi Bersatu. Roy Suryo menjelaskan bahwa undangan dari penyidik Polda Metro Jaya kali ini adalah undangan yang kedua. Pada undangan yang pertama, Roy Suryo dan pengacaranya menolak hadir karena menurutnya isi undangannya tidak jelas. Pada undangan tidak ada nama terlapornya, tidak ada lokasi, dan tidak ada waktunya. Meskipun hadir memenuhi undangan klarifikasi dari penyidik Polda Metro Jaya, namun Roy Suryo menolak memberikan keterangan. Kami minta untuk ada terlapornya, maka ketika tadi sudah ada nama terlapornya, nah itu ada hak
di dalam Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 hak asasi manusia. Kalau kita sudah menjadi terlapor, maka kita berhak untuk tidak memberikan keterangan, ya, karena itu hak dari kita. Buat apa kita memberikan keterangan kalau ternyata keterangan itu malah nanti akan digunakan untuk menjerat kita dan teman-teman semuanya. Pada 8 Mei 2025 lalu, Perkumpulan Advokat Indonesia Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Peradi Bersatu juga melaporkan 4 orang lain yang masih satu barisan dengan mantan Menteri Olahraga itu dalam kasus tuduhan ijazah palsu milik Jokowi, yaitu RS, T, ES, dan K. Dalam laporannya ke Polres Metro Jakarta Selatan, Peradi Bersatu menyertakan 6 video dan mengajukan 3 orang saksi. Terhadap Pak Rismond dan kawan-kawan, saya minta sudahilah ini. Pakai jiwa negarawan, patriotisme. Datang. Kan tidak salah juga sebagai anak. Iya. Atau sebagai, ya kalau Pak Rizal saya nggak tahu berapa umurnya. Iya. Nah, tapi mungkin sebagai anak bangsa kita datang. Pak, kami mungkin khilaf. Iya. Dan ini sudah sampai tahap begini, dan akhirnya Bapak juga sudah bawa ijazah Bapak. Berat loh bagi seorang Pak Jokowi. Saya nggak kebayang mantan presiden mendatangi Polda Metro. Penantian panjang selama 18 tahun akhirnya terbayar. Band emo ikonik asal Amerika, My Chemical Romance, secara resmi akan tampil di Indonesia pada tahun 2026 mendatang. Kejutan ini menjadi bagian dari tur dunia mereka pasca reuni yang mengusung kembali album legendaris mereka, The Black Parade, secara live. My Chemical Romance yang sebelumnya memutuskan bubar di tahun 2013 resmi melakukan reuni di tahun 2019 dengan sejumlah konser comeback dan tur dunia. Setelah menggemparkan Amerika Utara pada Juli hingga September 2025, mereka siap mengguncang Asia di tahun 2026 termasuk Indonesia. MCR dipastikan menjadi salah satu headliner di ajang Hammer Sonic Festival 2026. Decade of Dominion yang akan digelar pada 3 Mei 2026 mendatang di Jakarta. Indonesia akan menjadi salah satu negara persinggahan mereka setelah Singapura pada 28 April 2026, Kuala Lumpur, Bangkok, Filipina, dan Korea Selatan. Tak hanya itu, Gerard Way dan kawan-kawan akan membawakan setlist penuh dari album The Black Parade, seperti yang telah mereka lakukan dalam tur di Amerika Utara tahun 2025 ini. Penjualan tiket secara resmi dimulai pada tanggal 9 Juli 2025 pukul 13.00 WIB melalui situs hammerstone.com. Sejumlah pengamat dan penggemar juga mendorong agar ada wawancara dengan promotor travel Junardi serta membahas fenomena war tiket, antusiasme fans, hingga dampak ekonomi dan budaya dari konser ini. Tapi nanti Hammer Sonic ini di ulang tahun yang ke-10 ngeri banget bandnya. Gak bisa lu bayangin. My Chemical Romance. Konser di festival raksasa Hammer Sonic ini juga diprediksi akan menjadi momen penting industri musik festival Indonesia yang semakin berani mendatangkan band reunian kelas dunia. Kepulangan MCR ke Indonesia menjadi momen emosional. Terakhir kali mereka manggung di Jakarta pada 2008 silam. Antusiasme fans pun langsung meledak di media sosial, terutama dari generasi 2000-an yang dulu hidup di era emo. Kondisi ini diperkuat dengan fakta bahwa konser ini menjadi bagian dari tur global besar setelah Amerika pada 2025 dan Asia di 2026. Ini bukanlah sekedar konser. Bagi fans, ini adalah perjalanan emosional dan nostalgia masa remaja. Selamat datang kembali My Chemical Romance.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding berikut jajarannya siang tadi mendatangi sebuah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia P3MI di Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan Menteri Karding dan jajarannya bermaksud untuk menyegel perusahaan terkait. Mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, Menteri Karding mendamprat salah satu pimpinan perusahaan P3MI. Menteri Karding menegaskan akan memberi sanksi berupa pencabutan sementara izin dari perusahaan PT Putri Samawa Mandiri. Setelah menempelkan segel di dinding Putri Samawa Mandiri, Menteri Karding meninjau fasilitas di dalam kantor. Ya, nggak ada urusan, pokoknya memang semua harus dipenjara siapapun yang melanggar, siapapun yang merugikan pekerja migran harus dipenjara, harus ditindak, nggak bisa nggak ada ampun mau siapapun. Orang cari makan ya, bisa-bisanya kita cari untung di atas penderitaan orang. Nggak ngawasi perusahaan sendiri itu gimana? Kacau sampai nih. Menteri Karding dan jajarannya terpaksa menyegel PT Samawa Mandiri karena telah melakukan pengumpulan uang bagi calon pekerja migran dan yang sudah berangkat. Seharusnya uang yang menjadi hak pekerja migran segera dikembalikan, tapi perusahaan tidak kunjung mengembalikannya. Selain menyegel, Kementerian P3MI juga mengungkap ada 326 pekerja migran yang menjadi korban penipuan dengan nilai total 6.388 juta rupiah. Kementerian Tenaga Kerja sebenarnya sudah menangani kasus terkait sejak tahun 2023. Namun pada tahun ini baru bisa dieksekusi.